Sampai jumpa dan jumpa lagi dalam obrolan kali ini. Saya ingin mengulik paradigma pembinaan generasi muda. Mengapa? Tentu ada alasan mengapa generasi muda mendapatkan perhatian untuk pembinaan. Mereka adalah pewaris Indonesia Emas pada tahun 2045 nanti. Ada istilah bonus demografi, itu nanti yang terjadi. Dan perlu diketahui oleh kita semua bahwa saat ini generasi muda ini kalau tanpa suatu arahan kebersamaan, dia akan lompat-lompat dan lari-lari, akhirnya akan menjadi masalah juga. Oleh karenanya pembinaan menjadi titik tolak, tapi tetap memperhatikan sifat atau usia psikologis mereka. Kata kuncinya adalah dalam pembinaan itu harus mengalirkan daya emotif. Karena ketika teknologi berkembang pesat, ada kecenderungan manusia teralienasi dengan sosialnya. Dia menjadi seorang orang yang soliter, yaitu menyendiri tanpa yang lainnya, bisa hidup sendiri, hanya main gadget di kamar tersendiri, dan daya sosialnya berkurang. Oleh karenanya mengalirkan daya emotif, membangun mereka dari soliter menjadi solider. Itu arah kunci dari pembinaan generasi muda. Kakak sekalian, alirkan pula kasih sayang. Betapa pentingnya kasih sayang. Ketika teknologi merenggut seseorang menjadi teralienasi dan ketersendirian yang kita sebut soliter tadi, maka rasa kasih sayang itu akan terkikis. Dan kita sudah tidak menjadi manusia-manusia yang kental dengan humanistik. Inilah yang akan kita kabarkan kepada mereka, bahwa membina generasi muda harus sejak dini untuk membangun kasih sayang mereka antar sesama dan antar keluarga. Alirkan pula, saya mengambil ini istilah-istilah di Pramuka. Ada asah, mempertajam logika, mempertajam daya kognitifnya. Asuh, membangun emotifnya. Dan asuh adalah melihat dari jauh tentang perkembangan dan memberikan support bila diperlukan. Jadi ada asah, asih, dan asuh di dalam membina generasi muda kita. Jadi mengasah mereka, tapi juga ada nilai emotif asihnya. Tetapi asuh adalah ngemong dalam istilah Jawanya, membina, melindungi, mensupport, kemudian mengcover dari suatu kesalahan dan sebagainya. Inilah yang harus dialirkan dalam pembinaan generasi muda. Kemudian sebetulnya siapa mereka itu? Berlian atau mutu manikam bangsa yang berharga itu siapa mereka? Mereka adalah pewaris Indonesia Emas 2045. Bonus demografi. Karena mereka sudah akan memiliki kenikmatan ketika sekarang sedang dibangun beberapa infrastruktur, kemudian semua tertata dan merekalah yang menikmatinya. Kalau tidak dibina, mereka akan tidak bisa memanfaatkan secara optimal, justru mereka akan merusak, mereka akan mengabaikan sesuatu yang sudah menjadi katakanlah monumen bangsa yang berharga. Tapi dalam membina mereka ada faktor penghalang, yakni perbedaan usia, perbedaan psikologi, kemudian perbedaan zaman. Ketika zaman dipenuhi dengan aliran atmosfer, jadi atmosfernya sudah elektronik, maka mereka akan lebih patuh dengan perintah-perintah elektronik ketimbang suara-suara dari pembina. Oleh karenanya kemampuan mensinergikan suatu instruction itu adalah sangat penting. Tadi sudah saya katakan faktor penghalang itu ada faktor psikologi. Beda generasi. Sekali lagi beda generasi. Mereka lahir di wilayah teknologi dan mereka lahir di dalam wilayah yang penuh dengan logika-logika yang ketat. Sedangkan yang pembinanya
Dia berada di wilayah yang emotif dengan kungkungan-kungkungan budaya yang ketat semacam itu. Ini gap-gap inilah yang menjadi faktor penghalang. Oleh karenanya harus ada kemampuan, harus ada suatu timbal balik. Nah, yang kita bina adalah generasi milenial. Mereka adalah kuat di dalam aplikasi-aplikasi perangkat lunak seperti internet yang melahirkan Facebook, Google, Skype, dan Twitter, dan masih banyak lagi. Mereka adalah menjadi bagian dari perkembangan teknologi dan dalam dirinya sudah mengalir pikiran-pikiran seperti teknologi. Kemudian dia hidup baru terang benderang kalau ada semacam sumber daya listrik. Kemudian dia mengatakan no gadgets, no life. Kalau tidak ada gadget, dia tidak bisa apa-apa. Dan dia lemah, muram durja. Oleh karenanya gadget itu sekarang menjadi makanan sehat mereka, menurut mereka. No cash perilaku. Pembayaran sudah tidak lagi dengan uang-uang yang tradisional. Cashless. Semua menggunakan suatu sistem. Mereka terkontrol semua dan tidak lagi seperti dulu. Ketika cashless, mereka hanya berhubungan dengan mesin. Disinilah suasana dialogis tidak ada lagi. Dulu isinya ada tawar-menawar dalam perdagangan perniaga, ada bujuk rayu, ada suatu hal yang menyenangkan. Tapi sekarang cashless dan membeli barang hanya seorang kasirnya mengatakan selamat datang atau terima kasih, kapan untuk kembali lagi, pertanyaannya ya begitu saja. Sehingga rasa sosial itu terkikis dengan tidak terasa. Nah, sifat serba instan ini luar biasa. Ingin cepat kaya, ingin dia memiliki sesuatu dengan cepatnya. Pikirannya juga serba instan sekarang. Padahal di dalam kehidupan berperilaku, serba instan itu tidak bisa diterima sebagai akal sehat. Tetapi yang diterima di dalam perilaku itu adalah proses. Proses. Ada tahapan fisis dari 0 derajat ke 100 derajat. Kecenderungan mereka ada freelance. Kebebasan. Kemudian semua layer dia masuk, semua wilayah dia masuk. Jadi freelance dia. Nah, keunggulan mereka adalah kreativitas dengan kreasi-kreasi yang sangat wow. Inovasinya tidak bisa terbendung karena desakan informasi yang kuat membelajarkan dia lewat gawe-gawe yang dia miliki. Kemudian dia sangat mendapatkan informasi yang begitu cepat dan banyak. Baik quantity maupun quality informasinya. Lebih genap, lebih tidak hanya atomistik, tapi sudah holistik informasi yang dia dan datang cepat. Ini yang dimiliki oleh mereka. Nah, pembinanya kadang-kadang ketinggalan. Ini yang jadi persoalan. Oleh karena pembinanya harus update, atau mungkin dia dalam pembelajaran atau memberikan informasi kepada anak didiknya, siswanya, adik-adik yang diasuh itu, gunakanlah pedagogi. Peer temannya. Jadi kita harus bisa feel friendly lah. Kemudian kalau kita lihat 4 sehat 5 sempurna, kadang-kadang yang kita ketahui sekarang berubahlah tagline itu. 4 sehat 6 sempurna. Boleh sayuran, makanan, kemudian buah-buahan, kemudian ada minum susu. Itu belum sempurna yang sekarang. Sempurna jika makan 4 sehat 5 sempurna dengan ditunggui gadgetnya. Nah, model yang saat ini saya sampaikan tadi adalah pedagogi.
bagaimana kita bisa bersambung rasa asih asuh pada siswa kita, asih asuh pada adik didik kita, kalau kita bisa fokus on co-learning atau ya co-creating. Kemudian juga memberikan mereka more self-directed. Anak-anak sekarang jangan ada direction yang berlebihan, harus direduce. Mereka tidak ingin nasihat, inginnya nasi dong. Oleh karenanya kurangi nasihat ya. Kemudian jangan ada yang ya penuh dengan direction tertentu. Harusnya more self. Jadi dia memiliki ya menjadi orang-orang yang bisa mengatur dirinya. Tapi dikaitkan dengan sekarang yang tadi ada teknologi, maka mengencourage pembelajar, mengencourage yang diberikan pelajaran, itu harus dengan menggunakan lingkungan-lingkungan teknologi dan memanfaatkan teknologi. Rupanya itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih perhatiannya. Dan mudah-mudahan kita akan jumpa kembali dengan obrolan lainnya. Terima kasih.